Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuku Satria Wicaksono, absen 13. Nama saya Ahmad Fadli Abdullah, nomor absen 2. Saya Rizna Disingura, absen 22. Saya Ridho Mega Putri Martika, absen 41. Dan saya Pak Isis Tidak, absen 9. Kami dari kelompok 4 dan pada hari ini kami ingin membahas tentang apa itu transformator? Transformator adalah suatu peralatan listrik yang dapat memindahkan dan mengubah energi listrik dari satu rangkaian listrik ke rangkaian listrik yang lain melalui suatu gandengan magnet dan berdasarkan prinsip induksi elektromagnet. Berdasarkan prinsip kerja transformator, Trafo step up dengan ciri terdapat jumlah lilitan atau kumparan primer lebih sedikit dibandingkan kumparan sekunder. Maka fungsi trafo step up ini untuk menaikkan tegangan. Sedangkan pada trafo step down, jumlah lilitan atau kumparan primer lebih banyak daripada kumparan sekunder. Dapat dipastikan fungsi trafo step down ini untuk menurunkan tegangan. Jadi, naik atau turunnya tegangan tergantung dari jumlah lilitan pada kumparan primer input atau kumparan sekunder outputnya. Apa saja bagian utama transformator? inti besi atau core pada transformator adalah komponen utama yang berfungsi sebagai media untuk menyalurkan fluks magnet dari lilitan primer ke lilitan sekunder. Inti ini dibuat dari bahan ferromagnetik untuk meningkatkan efisiensi induksi elektromagnetik dan mengurangi rugi-rugi daya. Fungsi inti besi pada transformator membantu mengarahkan medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik di belitan primer ke belitan sekunder. Inti besi dirancang untuk meminimalkan rugi-rugi daya akibat arus eddy dan histeresis. Inti besi yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan efisiensi transformator dan mengurangi rugi-rugi daya, sehingga mendukung operasi sistem tenaga listrik yang lebih andal. Selanjutnya ada isolator. Disebut juga dengan celluloid paper atau isolasi listrik, yang berfungsi untuk mencegah kerugian dielektif sebagai perlindungan mekanis serta tahan panas. Isolator tersebut dilapisi kembali dengan sebuah lilitan. Lapisan pertama ini merupakan kumparan sekunder yang akan menghasilkan tegangan rendah yaitu 380 volt atau 220 volt. Lalu dilapisi kembali dengan isolator dengan fungsi yang sama sebagai perlindungan mekanis serta tahan panas. Kemudian dilapisi kembali dengan lilitan kumparan primer dengan ciri-ciri jumlah lilitan kumparan primer ini lebih banyak daripada kumparan sekunder dengan jenis tegangan menengah sebesar 20 kV yang nantinya akan diturunkan menjadi 380 volt atau 220 volt. Kemudian dilapisi kembali dengan celluloid paper atau isolator listrik sebagai perlindungan mekanis serta tahan panas. Lalu ditutup dengan inti atas dan ditambah dengan penjaganya. Ini dia tampak depan dan ini tampak belakangnya. Pada lilitan primer ini dipasang kabel dalam kondisi hubungan delta. Hubungan delta dapat dilihat seperti berikut. Kabel hubungan delta ini akan dipasang pada kumparan primer yang paling luar dengan lilitan paling banyak. Sebelumnya pasang pin-pin ini yang akan terhubung ke lilitan dan pasang kabelnya. Kabel pertama ada kabel R warna merah pada lilitan R terhubung dengan lilitan T. Pada gambar hubungan delta, A itu R, B itu S, C itu T. Lalu pasang kabel S warna kuning ke lilitan S yang terhubung pada lilitan R. Kemudian pasang kabel T warna hitam ke lilitan T yang terhubung ke lilitan S. Nah, kita kembali pada tampak depan
Lilitan sekunder. Lilitan sekunder dipasang kabel dalam kondisi hubungan star atau bintang, yang di tengah-tengahnya terdapat kabel netral. Dimulai dari kabel R warna merah, langsung masuk sampai menyentuh lilitan sekunder. Selanjutnya kabel S berwarna kuning masuk menyentuh kabel sekunder. Begitu juga kabel T berwarna hitam dihubungkan hingga menyentuh kabel sekunder. Nah, masing-masing lilitan sudah terhubung ke kabel RST. Pertemuan ketiga kabel tersebut pada kabel netral berwarna biru. Kabel netral terhubung ke 3 lilitan sekunder sehingga membentuk titik netral yang menghubungkan ujung R, S, dan T atau A, B, C. Kemudian ini top plate namanya. Terdapat basing primer yang dipasang di sebelah lilitan primer yang berjumlah 3. Sedangkan basing sekunder berjumlah 4 karena terdapat bagian netralnya, jadi RSTN. Karena tegangannya kecil, maka jumlah piringannya ini lebih sedikit dibandingkan dengan basing primer. Basing adalah sebuah konduktor yang diselubungi oleh isolator. Merupakan suatu alat yang menghubungkan antara kumparan trafo dengan jaringan keluar, berfungsi sebagai penyekat antara konduktor tersebut dengan tangki trafo. Pengatur level minyak adalah sistem yang digunakan untuk mengawasi dan mengontrol tingkat minyak dalam transformator. Sistem kontrol ini biasanya terdiri dari sensor yang memonitor level minyak di dalam trafo dan memberi peringatan atau otomatis mengaktifkan mekanisme pengisian ulang jika level minyak turun di bawah batas yang aman. Berikut ini beberapa fungsi dari trafo pengatur level minyak. Yang pertama, menjaga kadar minyak yang optimal. Minyak dalam transformator berfungsi sebagai isolator dan pendingin. Sistem ini memastikan bahwa minyak tetap pada level yang cukup agar dapat melakukan fungsi tersebut dengan baik. Yang kedua, mendeteksi penurunan atau kenaikan level minyak. Sistem ini mendeteksi jika terjadi penurunan level minyak, misalnya akibat kebocoran atau penguapan, atau jika level minyak melebihi batasan yang diinginkan. Yang ketiga, peringatan dini. Jika level minyak terlalu rendah atau tinggi, sistem ini memberikan peringatan untuk tindakan perbaikan atau pengisian ulang, sehingga mencegah kerusakan lebih lanjut pada trafo. Minyak trafo adalah cairan isolasi yang digunakan dalam transformator untuk memberikan isolasi listrik dan membantu pendinginan komponen internal. Fungsi minyak trafo yang pertama sebagai isolator listrik, dengan mencegah hubungan pendek dengan mengisi celah antara belitan transformator. Yang kedua, sebagai pendingin dengan menyerap panas dari inti dan belitan transformator lalu melepaskannya melalui dinding atau radiator trafo. Yang ketiga, mencegah korosi dan oksidasi dengan melindungi bagian dalam transformator dari kelembaban dan udara yang dapat menyebabkan oksidasi pada logam. Apa saja peralatan bantu transformator? Tap changer adalah perangkat yang digunakan untuk mengatur tegangan keluaran transformator dengan cara mengubah jumlah lilitan pada belitan transformator. Fungsi utamanya adalah untuk menjaga tegangan tetap stabil sesuai dengan kebutuhan sistem tenaga listrik. Jenis tap changer ada dua. Yang pertama, offload tap changer. Perubahan pada sistem offload tap changer hanya bisa dilakukan saat transformator dalam kondisi mati atau tidak beroperasi. Biasanya digunakan pada transformator distribusi atau daya kecil yang tidak memerlukan perubahan tegangan secara terus-menerus. Kedua, ada onload tap changer. Pada sistem onload tap changer dapat mengubah tap saat transformator masih beroperasi tanpa memutus aliran listrik. Dilengkapi dengan sistem kontak perantara atau diverter switch untuk menghindari lonjakan arus selama perpindahan tap. Biasanya digunakan pada transformator tenaga di jaringan transmisi atau distribusi utama untuk menjaga kestabilan tegangan sistem. Pendingin. Transformator tenaga umumnya dilengkapi dengan sistem pendingin yang dimaksudkan agar trafo dapat bekerja sesuai rating
yang tertera pada spesifikasinya. Trafo yang dilengkapi pendingin adalah yang berkapasitas di atas 10 MVA. Tipe pendingin trafo adalah secara alami atau paksaan, yaitu menggunakan riben atau sirip, radiator, dan bantuan motor untuk mengembus udara. Banyaknya riben atau motor-motor yang terpasang sesuai dengan kapasitas trafo dan permukaan yang didinginkan. Pemilihan ataupun penggabungan dari sistem pendingin dipengaruhi oleh rating daya, ukuran transformator, dan kondisi lingkungan sekitar. Ini dia tabel rata-rata disipasi atau penghilang panas. Simbol dan penamaan jenis sistem pendingin pada transformator daya ditentukan oleh media penghantar panas dan cara metode konveksi panas yang digunakan. Standarisasi penamaan ini diatur dalam IEEE C57.12.00/2000 dengan ketentuan penamaan sebagai berikut. Huruf pertama, media pendingin yang bersentuhan dengan belitan atau winding, yaitu O, cairan isolasi atau minyak mineral atau sintetis dengan titik api kurang dari 300 derajat Celcius. Lalu K, cairan isolasi dengan titik api lebih dari 300 derajat Celcius. Dan yang terakhir L, cairan isolasi dengan titik api yang tidak terukur. Huruf kedua, mekanisme sirkulasi media pendingin internal, yaitu N, proses aliran konveksi terjadi secara alami atau natural. Cairan isolasi bersirkulasi secara alami melalui peralatan pendingin dan belitan pada transformator. Lalu F, sirkulasi cairan isolasi dilakukan secara dipaksakan atau force dengan menggunakan pompa cairan. Namun, proses aliran konveksi pada belitan terjadi secara alami. Dan yang terakhir adalah D, yaitu sirkulasi cairan isolasi dilakukan secara dipaksakan dengan menggunakan pompa cairan. Cairan isolasi diarahkan atau directed melalui saluran tertentu paling tidak menuju ke belitan utama. Huruf ketiga, media pendingin eksternal atau di luar transformator adalah A, udara, dan W, air. Lalu, huruf keempat, mekanisme sirkulasi media pendingin eksternal, yaitu N, adalah konveksi alami atau natural. Ini dia beberapa jenis sistem pendingin trafo. Tangki konservator. Apa sih fungsi dari tangki dan konservator? Jadi, tangki berfungsi sebagai tempat minyak transformator yang merendam bagian-bagian trafo. Sedangkan konservator berfungsi untuk menampung pemuaian minyak trafo. Selanjutnya ada indikator. Nah, indikator digunakan untuk mengawasi selama transformator beroperasi. Maka perlu adanya indikator pada transformator sebagai berikut. Yang pertama, ada indikator suhu minyak. Yang kedua, ada indikator permukaan minyak. Yang ketiga, ada indikator sistem pendingin. Yang keempat, ada indikator kedudukan tap charger. Dan ada indikator-indikator lainnya. Nah, selanjutnya ada alat pernapasan atau silica gel. Karena pengaruh nilai naik turunnya beban transformator maupun udara luar, maka suhu minyak pun akan berubah-ubah mengikuti keadaan tersebut. Nah, bila suhu minyak tinggi, minyak akan memuai dan mendesak udara di atas permukaan minyak keluar dari tangki. Namun sebaliknya, apabila suhu minyak turun, minyak akan menyusut dan udara luar akan masuk ke dalam tangki. Kedua proses tadi disebut sebagai pernapasan transformator. Nah, akibat pernapasan transformator tersebut, maka permukaan minyak akan selalu bersinggungan dengan udara luar. Udara luar yang lembab akan menurunkan nilai tegangan tembus minyak transformator. Maka, untuk mencegah hal tersebut, pada ujung pipa penghubung udara luar dilengkapi dengan alat pernapasan.
Alat pernapasan ini berupa tabung yang berisi kristal zat hygroskopis.